Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, pada malam ini kita masih bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah ya, yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini ya, atau Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini. Pembahasan kita pada malam ini Bapak Ibu ya, melanjutkan bab tentang pembahasan tentang iman ya. Pembahasan tentang iman. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah membahas sampai bait yang ke-98 ya. Betul ya, Pak Didi ya. Baik, saya mau ulangi sedikit ya di bait yang ke-98 karena bait yang ke-99 tentu berkaitan erat dengan bait yang ke-98 ya. Jadi al-muallif ya, Al-Imam As-Safarini mengatakan wala takul imanuna makhlukun wala qadimun hakadha matlukun. Jangan engkau katakan iman kita ini makhluk. Ya, kata Al-Imam As-Safarini. Jangan engkau katakan iman kita ini makhluk. Ya. Wala qadimun hakadha, dan jangan pula dikatakan qadim ya, seperti ini berlaku matluk ya. Matluk itu maksudnya mutlak ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemarin kita sudah bahas penjelasan dari Syekh Saleh ya bin Fauzan. Beliau menerangkan yang dimaksud wala takul imanuna makhluk itu, jangan engkau katakan iman kita ini makhluk, dan jangan pula engkau katakan ghairu makhluk. Nah, itu. Wala takul qadim, dan jangan juga engkau katakan qadim. Nah, qadim itu yang enggak ada awalnya maksudnya. Fal imanu fihi tafsil. Iman itu, ini kata Syekh Saleh ya bin Fauzan, di dalamnya ada rincian. Jika engkau katakan al-imanu makhluk, nah, dan iman itu makhluk, maka al-imanu tadkhulu fihi al-a'mal kama sabaqa minha as-shalah. Ketika kita bicara iman, masuk di dalamnya adalah amal perbuatan, di antaranya adalah salat. Salat itu bagian daripada iman atau bukan? Iya, bagian daripada iman. Karena iman itu kan qaulun bil lisan, al yaqinu bil qalbi wal a'malu bil jawarih. Salat bagian daripada amal, dan ini cerminan keimanan. Nah, salat ini mencakup sesuatu yang makhluk, tapi juga mencakup sesuatu yang bukan makhluk. Salatnya, salat. Gerakan kita, rukuknya kita, i'tidalnya kita, turun sujudnya kita, duduk di antara dua sujud dan seterusnya, itu makhluk. Gerak-gerak kita itu makhluk. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an, apakah bacaan Al-Qur'an itu makhluk? Al-Qur'an itu makhluk? Bukan. Nah, ini yang dimaksud wala takul imanuna makhluk. Jangan engkau katakan iman kami ini karena apa? Di dalam iman itu ada sesuatu, ada amalan, yaitu sholat,
dan di dalam salat itu ada Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, Al-Qur'an bukan makhluk. Tapi ada catatan pentingnya dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Nah, ada agak sedikit berbeda dengan Syekh Shalih bin Fauzan ya. Beliau mengatakan, ya, tadi yang awalnya sama, beliau menjelaskan bahwa jangan kau katakan imanku makhluk, jangan pula engkau katakan imanku bukan makhluk. Karena dalam iman tadi ada solat, ketika solat Anda ruku itu makhluk. Anda membaca Al-Quran itu makhluk bukan? Membaca Al-Quran makhluk bukan? Ya orangnya enggak usah dibahas itu. Membaca Al-Qurannya. Qiraah Quran itu makhluk bukan? Makhluk. Qurannya, Al-Qurannya ghairu makhluk. Tapi itu semua bagian daripada iman. Nah. Lalu walakin al-qaulur rajih, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Fi hadhil masalah, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini ada apa? Anna imanana kulluhu makhluk. Nah, ini Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan anna imanana kullahu makhlukun, bahwa iman kita ini seluruhnya makhluk. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Beliau memberikan catatan tapi penting sekali. Amma qiraatul Quran. Nah, adapun membaca Al-Qur'an allati hiya fi'lul qari, yang mana membaca Al-Quran itu adalah perbuatan orang yang membaca, makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi bacaan kita terhadap Al-Quran itu makhluk. Memang Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi kan kita bukan Quran. Ya kan? Bacaan kita terhadap Al-Quran itu makhluk. Dan Al-Quran itu walakinnal Quran laisa huwa imanul abdi nafsuhu. Nah, ini catatan penting. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu laisa huwa imanul abdi. Al-Quran itu bukan keimanan seorang hamba. Al-Quran keimanan seorang hamba atau bukan? Bukan. Al-Quran itu bukan keimanan. Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran bukan keimanan hamba itu sendiri. Al-Quran itu mimma ya yu'minu bihil abdu. Nah, Al-Quran itu adalah bagian dari sesuatu yang diimani oleh seorang Ini benar atau tidak? Iya. Al-Quran itu bagian dari sesuatu yang kita imani, bukan iman kita itu sendiri. Bedakan. Bedakan antara iman dengan sesuatu yang diimani. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, iman kita ini makhluk. Nah, ini yang saya Ibnu Utsaimin, beliau ingin memberi catatan pernyataan dari Al-Imam As-Safarini. Beliau katakan wala taqul imanuna makhluk. Justru kata saya Ibnu Utsaimin, iman kita ini semua makhluk. Iman kita ini makhluk. Al-Quran itu bukan bagian daripada iman kita. Tapi Al-Quran adalah sesuatu yang kita imani. Bedakan antara iman dengan syai' alladzi nu'minu bih. Sesuatu yang kita imani itu beda. Nah, sehingga beliau ingin tegaskan, ya, pendapat yang kuat itu iman kita seluruhnya makhluk. Seluruh iman kita makhluk. Jadi kalau dikatakan wala taqul imanun makhluk, ini perlu dikoreksi. Gitu. Kira-kira begitu kalau menurut saya Ibnu Al-Utsaimin. Karena apa? Anna imanana kullahu makhluk. Iman kita ini semua makhluk. Kalau tadi bagian daripada iman adalah amal, dan di antara amal adalah solat, dan di dalam solat ada bacaan Quran. Bacaan Quran makhluk atau bukan? Ya makhluk. Kita kan baca Quran. Bukan Quran itu sendiri. Kita membaca, melafalkan Quran. Ya, saat kita mengucapkan itu makhluk. Itu gerakan mulut kita. Tapi memang Al-Quran bukan, dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran, nah, kalamullah, dan dia bukan iman kita sendiri.
Tapi Al-Quran merupakan sesuatu yang kita imani. Nah ini. Maka fakalamuna bil Quran makhluk. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Ucapan kita, bacaan kita ya tentang Al-Quran yang kita baca di Al-Quran, ucapan kita ini makhluk. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi kita kan? Makhluk bukan itu? Makhluk. Ya. Makhluk itu sesuatu yang bernyawa. Kalau enggak bernyawa bukan makhluk. Oke, baik. Bu Dewi ya. Dan gerakan itu makhluk. Nah, kan udah pernah kita bahas ya pada bab sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa di bab apa itu? Bahwa semua selain Allah itu makhluk ya. Semua selain Allah itu makhluk. Di bab berapa ya? Taruh ya. Kita sudah pernah bahas itu sebenarnya. Nah, fil af'ali al-makhluqah. Jadi kalau di halaman berapa kalau di kitab ininya ya? Maka kalau kita memahami makhluk itu yang bernyawa, kalau nggak bernyawa bukan makhluk ya, tentu itu perlu dikoreksi. Jadi halaman berapa? Intinya sudah kita lewati pembahasannya bahwa semua apa yang kita kerja ini Bu, di halaman kalau bawa kitabnya di halaman 89 ya, 89. Ya. Halaman 89. Al-Babusani bab kedua fil af'al al-makhluqah itu. Tentang bahwa perbuatan-perbuatan itu makhluk. Nah, bahkan ada ayatnya ya. Di bab kedua silahkan dibuka. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Allah tegaskan bahwa ya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan apa yang kalian kerjakan juga merupakan ciptaan Allah, makhluk. Itu ya. Ada ayat yang menegaskan tentang itu. Nah, di dalam silakan dibuka surah As-Saffat ayat 96 ya. Atau surah Az-Zumar ayat 62. Dalam surah Az-Zumar ayat 62 aja, Allah Ta'ala menegaskan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu apa coba? Segala sesuatu selain Allah makhluk. Selain Allah makhluk. Apapun pokoknya. Nah, dan dalam surah As-Saffat ayat 96 lebih jelas lagi. Ayat berapa? Coba buka surah As-Saffat ayat 96. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang Al-Quran ya, ada yang kita bisa sangat cepat sekali mencari. As-Saffat ayat 96. Ya kalau ada daftar nomornya lebih gampang ya. Saya tidak hafal ini As-Saffat ini surah berapa ya. Tapi bisa dicari. Ketemu Pak Wigan? Itu surah keberapa As-Saffat itu? Surah ke-37. Ya. Ayatnya ayat 96. Coba baca Mas Fajar. Artinya? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat ini. Berarti yang kamu perbuat ciptaan Allah bukan? Ciptaan. Iya, itu Bu. Jadi dalam surah As-Saffat ayat 96, apa yang kita kerjakan yaitu makhluk juga. Gitu. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya itu. Nah, itu penjelasannya. Jadi kalau ada di antara kita memahami makhluk itu kan yang bernyawa. Pak itu pemahamannya perlu dikoreksi ya. Berarti mafhumnya apa yang kita bisa pahami kalau itu kita terima makhluk itu yang bernyawa. Batu bernyawa atau tidak? Berarti makhluk atau bukan? Kesimpulannya kan jadi bukan.
Kalau kita terima perkataan bahwa makhluk itu yang bernyawa. Makanya ini pemahaman yang benar atau tidak benar? Tidak benar. Tidak benar. Jadi selain Allah itu seluruhnya termasuk perbuatan kita. Itu adalah juga makhluk. Itu, Bu. Dalilnya dalam surah As-Saffat ayat 96. Yaitu nanti silahkan dibuka. Baik. Nah, maka Bapak Ibu tadi sekali lagi ya, ini catatan penting dari saya Ibnu Utsaimin bahwa iman kita semuanya makhluk. Iman kita ini semua makhluk. Oleh karenanya pernyataan Al-Imam As-Safarini di mana tadi beliau mengatakan wala taqul imanuna makhluk tadi ya. Jangan engkau katakan bahwa iman kita ini makhluk. Itu perlu dikoreksi. Gitu. Fihi nazar. Yang benar kata beliau, kata saya Ibnu Utsaimin, bal as-shawabu an naqul, bahkan yang benar kita katakan imanuna kulluhu makhluk. Iman kita ini semua makhluk. Wal Qur'anu laisa huwal iman. Quran itu bukan iman. Quran itu bukan iman. Tetapi apa? Sesuatu yang diimani. Quran bukan iman. Quran itu sesuatu yang diimani. Sama seperti Nabi, sama seperti hari akhir ya. Qada dan qadar, Allah, malaikat. Sesuatu yang kita imani, bukan iman itu sendiri. Nah, adapun bacaan kita terhadap Al-Qur'an di dalam salat, nah itu memang bagian daripada iman, karena iman itu adalah al-a'malu bil jawarih di antaranya, melakukan dengan anggota tubuh. Jadi iman ya sebagaimana kita udah bahas, menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan, ya, i'tiqadun bil qalbi au bil jinan, wa amalun bil arkan. Nah, ini. Jadi sekali lagi, nah ini perbedaan pandangan saya Ibnu Utsaimin dengan Al-Imam As-Safarini, dan saya Ibnu Utsaimin beliau ingin meluruskan bahwa iman kita ini semuanya makhluk. Iman kita ini semuanya makhluk. Tapi yang kita imani Al-Quran tentu itu bukan makhluk. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan imani makhluk, imanku ini makhluk, pakon sodako. Benar dia, kata saya Ibnu Utsaimin. Orang kalau imanmu makhluk bukan, kalau dia bilang imani makhluk, iman saya makhluk, pakon sodako. Benar dia. Hah? Ya itu makhluk. Iman hari akhir makhluk, kematian makhluk, semua selain Allah makhluk. Semua makhluk. Nah, adapun amma man amana bihi, nah ini. Adapun yang kita imani, papihi at-tafsil. Baru di sini ada rincian. Minhu ma huwa makhluk wa minhu ma huwa ghairu makhluk. Yang kita imani itu memang ada yang makhluk, ada yang bukan makhluk. Apa coba yang kita imani dan itu makhluk? Contohnya apa? Yang kita imani dan dia makhluk, apa contohnya? Malaikat. Para Rasul. Itu makhluk. Siapa lagi? Kan rukun iman ya, yang kita imani. Yang makhluk adalah malaikat, kitab. Nah ini. Kalau Al-Quran makhluk bukan? Bukan, Al-Quran bukan makhluk. Nah ini yang dimaksud tafsil ya, dirinci. Malaikat makhluk, Rasul makhluk, hari akhir makhluk bukan? Makhluk. Qada qadar? Makhluk, kan Allah yang menentukan. Tapi Quran itu kalamullah. Tapi bacaan kita terhadap Al-Quran, makhluk bukan? Makhluk. Nah ini yang perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya kira memang penting ya keterangan ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka wal Qur'anu ghairu makhluk wa ana mu'minun bihi. Al-Qur'an bukan makhluk tapi aku percaya. Al-Qur'an, aku percaya Al-Qur'an, saya mengimani Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu makhluk. Begitu juga beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Malaikat semua makhluk. Al-Qur'an, kitab Allah itu bukan makhluk, kalamu Allah. Rasul itu makhluk, hari akhir itu makhluk. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi yang kita imani, nah,
bedakan antara iman dengan yang kita imani. Kalau iman kita makhluk bukan? Iman kita makhluk atau bukan? Menurut saya Ibnu Al-Utsaimin, imanuna makhluk. Iman kita ini makhluk. Tapi wa ma nu'minu bih, sesuatu yang kita imani tafsil. Ada rincian. Hunaka makhluk wa laisa bimakhluk. Yang kita imani itu ada yang makhluk, ada yang bukan Apa yang kita imani yang berupa makhluk? Malaikat, Rasul, hari akhir, qada-qadar. Yang bukan makhluk? Kitab Al-Quran. Itu bukan makhluk. Itu kalamullah. Nah, itu harusnya, kata saya Ibnu Utsaimin. Nah, jadi harusnya imanuna makhluk wa ma nu'minu bihi laisa bimakhluk. Atau hunaka tafsil ya. Wa ma nu'minu bihi tafsil ya. Yang kita imani itu ada rincian. Ada yang makhluk, ada yang bukan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, saya kira jelas ya ini tambahan penjelasan. Ini udah Isya ini ya. Oke deh, kita rehat dulu sejenak. Ini bab penting ya. Saya kira kemarin belum sempat kami sampaikan ya. Dan ini lebih rinci dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan kemarin ya. Jadi monggo yang bertugas muazin silahkan, waktunya azan Isya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kita sudah memasuki waktu Isya. Kita lanjut sedikit ya untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu waktu iqamah. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, idzan kalam al-muallif fi hazaini al-baitaini fihi nadhar min wajhain. Dengan demikian ya, ucapan penulis kitab ini yaitu Al-Imam As-Safarini dalam dua bait ini ya, fi hazaini al-baitaini ya, yaitu dalam bait yang ke-98 ya, dua bait tadi, wala takul imanuna makhlukun wala qadimun hakadha matluk. Nah, ini kata saya Ibnu Al-Utsaimin ada masalah di sini dari dua sisi. Sisi yang pertama apa? Al-awwal yani inna imanana minhu ma laisa bimakhluk. Bahwa iman kita itu diantaranya ada yang bukan makhluk. Nah, di antara iman kita ya ada yang bukan makhluk. Nah, yang perlu diperhatikan pada kalimat ini bahwa yang sebenarnya imanuna kulluhu makhluk, kata saya Ibnu Utsaimin. Bahwa iman kita ini seluruhnya makhluk. Kenapa? Karena iman kita ini ya sifat ya. Iman kita ini sifat perbuatan kita kan? Ya atau tidak? Iya. Iman itu sifat perbuatan kita. Nah, kita semua makhluk, maka semua sifat kita juga makhluk. Gitu. Tapi yang kita imani, lakin manu minu bihi huwallazi yanqasim ila makhluk wa ghairu makhluk. Baru kalau kita bicara sesuatu yang kita imani, ada yang memang bukan makhluk, ada yang makhluk. Itu satu yang pertama. Kemudian kata ya bi annal qur'ana qadim, bahwa Al-Qur'an itu qadim. Kan beliau katakan tadi la takul imanuna makhluk, itu udah dikritik tadi ya. Yang benar justru sebaliknya. Semua iman kita makhluk, tapi yang kita imani ada yang makhluk, ada yang bukan. Wala takul wala qadimun hakadha. Ya. Tadi beliau ya, secara tersirat mengatakan bahwa Al-Qur'an itu qadim. Al-Qur'an itu qadim. Nah, dan Al-Qur'an bukan makhluk, karena beliau tadi mengaitkan Al-Qur'an itu ya iman kita. Maka jangan diucapkan iman kita, jangan kau katakan iman kita makhluk, karena dalam iman ini ada Al-Qur'an gitu. Nah, oleh karenanya jangan juga kita mengucapkan iman kita ini qadim. Dalam hal ini benar ya, iman kita qadim atau tidak Bapak Ibu? Jadi sebelum kita beriman, bahkan kita belum ada kan? Kita ada dulu baru kita beriman. Ya atau tidak? Nah, berarti iman kita qadim atau tidak? Tidak qadim. Qadim itu kan nggak ada awalan. Iman kita itu ada awalan.
Wong kitanya sendiri saja ada awalannya. Tadinya nggak ada menjadi ada. Nah, lalu jadi jangan katakan iman kita ini qadim. Itu benar. Terus yang qadim siapa? Al-Quran. Nah, jika dikatakan Al-Quran qadim, saya Ibnu Utsaimin mengatakan waswab yang benar annahu ay annal Qur'an al-Karim laisa biqadim. Al-Quran itu tidak qadim. Al-Quran itu tidak qadim. Yang qadim itu kalamullah. Sifat kalamnya Allah itu qadim. Bisa dipahami ya? Al-Quran itu tidak laisa biqadim. Al-Quran bukan makhluk. Kok lakin Al-Quran makhluk? Al-Quran laisa bimakhluk. Tapi juga Al-Quran laisa biqadim. Nah, ini penting ya. Al-Quran laisa bimakhluk, bukan makhluk Al-Quran, kalamullah. Tapi kalamullah itu, nah ini yang perlu ditegaskan. Al-Quran itu pasti kalamullah. Tapi tidak setiap kalamullah itu Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya kan? Al-Quran itu pasti kalamullah. Makanya Al-Quran bukan makhluk karena kalamullah. Al-Quran bukan makhluk karena kalamullah. Tetapi, nah ini, kalam Allah yang berupa Al-Quran, kalau kita bicara qadim, dia bukan qadim gitu. Kalam Allah yang berupa Al-Quran itu bukan qadim. Tapi Allah punya sifat kalam, berbicara, itu qadim. Dari awal nggak ada awalan, Allah sudah punya sifat berbicara. Tapi apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada konteks yang melatar belakangi turunnya Al-Quran atau tidak? Ada. Disebut apa? Asbabun nuzul, bukan nuzulul Quran. Jauh sekali itu. Kalau nuzulul Quran, Al-Quran turun. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, itu. Kan gitu. Ada ayat-ayat turun karena ada suatu sebab gitu. Ada suatu sebab turun. Misalnya Al-Mujadilah kan? Ada sebabnya. Ada seorang wanita yang dizihar oleh suaminya. Lalu ya berdebat dengan Rasul SAW. Lalu turunlah surah Al-Mujadilah. Itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang turun karena ada suatu sebab. Sebabnya ayat Quran itu turun perbuatan makhluk kan? Perbuatan makhluk atau bukan? Nah, makhluk. Baru Quran turun. Nah, maka Al-Quran itu laisa bimakhluk, kalamullah, tapi juga laisa biqadim. Nah ini, laisa biqadim. Quran laisa biqadim. Tapi kalamullah qadim. Bedakan ya. Kalamullah itu qadim, Al-Quran min kalamillah, wal Quranu laisa biqadim. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Dan memang benar faktanya begitu. Apa argumennya bahwa Al-Quran itu bukan qadim? Argumennya adalah karena Al-Quran turun merespon kondisi situasi yang ada di zaman ketika Rasul hidup. Nah, berarti kan bukan qadim. Tapi kalau sifat kalam Allah itu qadim. Karena tidak setiap kalam Allah itu Al-Quran. Tapi Al-Quran pasti kalam Allah. Pasti kalam Allah. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah maka pabahasu. Nah ini benar memang silakan dibahas. Nah ketika kita membahas masalah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah pembahasan masalah-masalah seperti ini penting. Untuk apa? Bahkan dikatakan min ahammi wasailil ilm. Min ahammi wasail al-ilm. Merupakan sarana penting untuk mendapatkan ilmu pembahasan seperti ini. Kita belajar gitu ya. Dapat ilmu kita bahas, kita diskusikan. Itu wasilah untuk bisa mendapat ilmu yang lebih dalam lagi gitu. Nah, iya. Tapi lakin bisyartin an yakunal ghordu minhu al-wusul ilal haq.
Tapi syaratnya ketika kita berdiskusi, kita membahas syaratnya, tujuannya adalah apa? Al-wusulu ilal haq. Sampai kepada kebenaran. Dunal intisar li qaulin nafsi au li qauli al-matbu. Bukan untuk intisar li qauli an-nafsi, itu maksudnya untuk membela pandangan kita sendiri, bukan. Kita membahas berdiskusi itu untuk sampai kepada kebenaran, bukan untuk mempertahankan pendapat kita Nah, itu perlu ya ini. Kita diskusi ini ya. Habis kajian gitu kita bahas berdiskusi. Itu jangan untuk mempertahankan pandangan kita. Jangan. Tapi untuk sampai pada kebenaran. Menurut pandangan saya begini-begini. Teman kita bilang enggak, menurut pandangan saya begini. Kan beda tuh. Nah, lalu gimana cara tahu bahwa pandangan saya atau Anda yang benar? Ya kembali, apakah Anda ngomong begitu ada dalilnya tidak? Nah, kan gitu. Antum ngomong begitu, antum punya dalil enggak? Lah kalau dia nanya ke kita, antum juga sama. Antum ngomong begitu, antum punya dalil enggak? Nah, berarti siapa yang punya dalil itulah yang hak, itu yang benar. Gitu. Jadi bukan untuk membela pandangan pribadi kita, bukan pula untuk membela pandangan atau perkataan tokoh yang kita ikutin. Bukan. Kita punya tokoh, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, kagum kita sama beliau. Nah, ya terserahlah apa sajalah intinya ya. Ada tokoh misalnya, itu jangan kita berdebat untuk membela mati-matian pandangan tokoh kita. Siapapun. Saya yakin kan kita masing-masing punya tokoh yang kita panuti ya, kita ikuti. Itu jangan ketika kita membahas suatu perkara, jangan dalam rangka membela pandangan tokoh kita. Tapi bagaimana kita sampai pada karena tokoh yang kita ikuti, kemungkinan salahnya ada atau tidak? Ada, siapapun beliau, meskipun beliau seorang ustadz senior, muridnya banyak, dakwahnya luar biasa misalnya. Nah, itu tetap potensi untuk tidak benarnya ada. Nah, maka carilah kebenaran gitu. Ya. Silakan, Bu. Iya. Dengan yang dijelaskan. Oke. Kita harus menerima apa yang ini ya, diri kita itu ini ya, tidak boleh gitu ya. Iya, betul. Selama yang menjelaskan itu menyampaikan dalil. Kalau sudah ada dalil, jadi kita harus tunduk pada dalil. Betul. Meskipun dalam hati kita, enggak deh, saya nih enggak bisa nerima gitu ya. Kalau sudah ada dalil, kita harus tunduk pada dalil. Ya, contoh tadi. Ini Bu Dewi benar ya, Bu Dewi ya? Iya. Tadi misalnya Bu Dewi punya pemahaman makhluk itu ya yang bernyawa. Misalnya kan? Ternyata tadi kan kita ungkap, dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 6, ternyata Allah tegaskan bahwa kita dan apa yang kita kerjakan itu adalah ciptaan Allah. Walaupun jenengan, saya nggak terima ya, nggak bisa terima. Nah, hilangkan itu, ikuti dalil. Nah, itu. Oke, ya, tentang Al-Quran, Oke, ya, ada khilaf kan, perbedaan ya. Yang kita bahas ini kan. Tapi sekarang udah jelas apa masih bingung? Masih bingung? Kalau ditanya iman kita ini makhluk atau bukan? Ya. Nah, menurut saya Ibnu Utsaimin makhluk. Tapi menurut Al-Imam As-Safari ini iman. Setelah tadi dijelaskan, antum lebih cenderung kepada pendapat yang mana? Kan gitu. Iman kita ini makhluk penjelasannya, karena iman itu bagian daripada sifat kita kan. Itu. Nah, itu ya. Jadi
misalnya ada ulama-ulama berbeda pendapat Bu ya. Kita mendapatkan ada ulama berbeda pendapat. Yang kita ikuti ulamanya atau kebenaran yang dibawa oleh mereka? Kebenarannya gitu. Dan kebenaran bisa dari siapapun kan? Bisa dari siapapun. Selama itu benar dari siapapun maka kita terima. Nah ini Bapak Ibu, maka kita jangan terpaku pada salah satu tokoh gitu. Nah itu. Mungkin saja dalam satu perkara, mungkin misalnya pandangan Syekh Ibnu Utsaimin dikritik oleh ulama lain. Mungkin atau tidak? Mungkin. Nah tinggal nanti kita lihat argumennya apa. Nah itu. Jadi sekali lagi ketika kita membahas al-ghordu minhu, yakni al-wusul ilal haq. Tujuannya harus bagaimana supaya sampai pada kebenaran. Laisa al-intisar liqauli an-nafs au liqauli al-matbu. Bukan untuk membela pandangan kita, perkataan kita atau perkataan orang yang kita ikuti, tokoh yang kita ikuti. Bukan itu. Dan niatnya harus lurus, harus benar gitu. Bahwa saya niat berdiskusi sama antum ini, cari kebenaran. Iya, cari kebenaran. Maka ikutilah jangan ikuti orang benar. Ikutilah kebenaran, jangan ikuti orang yang benar. Karena orang yang benar mungkin sekarang benar, besok bisa jadi tidak benar kan. Nah, tapi kalau kita ikut kebenaran, maka kita akan tahu siapa orang yang benar. Betul atau tidak? Kalau kita ikuti dalil, kita akan tahu, oh ustadz ini, kiai ini, gus ini yang sesuai dengan dalil kebenaran. Oh, kalau gus ini, kiai ini, ustadz ini, ternyata ada yang nyeleweng dari dalil misalnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu dan nyawa sekalian. Kalau iman kan? Iya. Iman itu ada buahnya dong. Buahnya iman amal soleh ya. Iya. Amal soleh itu ibadah. Iya. Ibadah itu kan ada yang zahir, ada yang batin. Iya. Apa ulu makhluk? Apa bukan? Ibadah kita. Ya, ibadah kita bagi yang lahir yang batin itu termasuk makhluk apa bukan? Iya. Semuanya makhluk. Semua makhluk. Bacaan Quran kita ibadah bukan? Ibadah. Makhluk atau bukan? Makhluk. Bingung antum? Antum bingung? Buah daripada iman lah ya. Buah daripada iman kan namanya ibadah atau ya. Itu semuanya makhluk. Iya, iman kita aja makhluk, iman kita. Buahnya ya makhluk. Ya buahnya otomatis makhluk. Itu. Tapi tadi Iman makhluk halus sama makhluk. Iyalah terserah antum lah kalau itu ya. Ya, jadi baik Bapak Ibu. Sementara ini dulu ya. Ini maaf kami perlu sampaikan bait yang ke-98 ini karena pentingnya. Ini mohon maaf kita belum sempat menambah ya penjelasan bait yang berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.